Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya atas nama Hadi Santoso, NIM 106180232, dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai hukum lingkungan dengan dosen pengampu, yaitu dengan Bapak Z Haryanto. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan aspek pengolahan lingkungan hidup dan perlindungan ekosistem. Nah, dalam aspek-aspek di sini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama kebijakan penataan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pengembangan, dan yang keempat pemeliharaan dan pemulihan, dan kelima pengawasan dan pengendalian, dan keenam penegakan hukum lingkungan. Nah, sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu kebijakan penataan. Kebijakan penataan yaitu menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan juga ini sebagai pengolahan lingkungan hidup dan perlindungan ekosistem. Selanjutnya itu pemanfaatan. Nah, pemanfaatan yaitu seperti halnya pemanfaatan kelestarian keragaman hayati, pemanfaatan kelestarian sumber daya udara, pemanfaatan sumber daya air untuk pengolahan lingkungan hidup dan perlindungan ekosistem, yang mana pelestarian tersebut jangan dicemari, jangan dirusak, supaya dapat bermanfaat untuk masa kini dan masa depan. Selanjutnya ada namanya pengembangan. Pengembangan yaitu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan mengenai pengolahan lingkungan hidup dan perlindungan ekosistem. Dan selanjutnya ada namanya pemeliharaan dan pemulihan, yaitu untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Jadi di sini pemeliharaan di sini setiap ada lingkungan di sekitar kita harus kita pelihara, dan juga jangan membuang sampah sembarangan karena dapat merusak kesehatan. Dan juga dalam hal ini menyangkut juga mengenai kehidupan manusia. Selanjutnya ada namanya yang kelima, pengawasan dan pengendalian. Nah, pengawasan pengendalian ini yaitu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dan selanjutnya ada namanya penegakan hukum lingkungan. Nah, yaitu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mengantisipasi isu lingkungan global, dan melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi dalam hal ini penegakan hukum lingkungan ini dapat dijelaskan dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 2009. Nah, di mana penegakan hukum ini harus melindungi wilayah Indonesia ini dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, itulah tadi beberapa aspek yang dapat saya jelaskan untuk soal nomor 1. Baiklah, langsung saja mengenai soal nomor 2, yaitu Indonesia merupakan surga sampah plastik. Dengan menganalisis apakah Indonesia benar merupakan surga sampah plastik, dapat kita ketahui terlebih dahulu bahwa Indonesia itu diklaim sebagai penyumbang sampah terbanyak di dunia. Jadi wajar saja Indonesia dibilang surga sampah plastik, yang mana sebagai bukti otentik bisa disimak video berikut ini menjelaskan mengenai mengapa Indonesia dibilang sebagai surga sampah plastik. Bisa disimak.
Tumpukan sampah ini berada di bantaran Kali Gendong, Penjaringan, Jakarta Utara. Di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditinggali oleh warga. Warga sekitar punya kebiasaan buruk dalam membuang sampah. Dengan alasan tak ada pelayanan pengambilan sampah, mereka dengan seenaknya memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Buang sampah itu di mana sih? Ya kadang di pinggir situ, cuman saya bakarin. Pinggir kali. Kenapa Bu? Pinggir. Harus Habis nggak ada yang ngambilin, baru sekarang ini kan digiatin kebersihan. Dulu memang ada pakai gerobak, jadi sekarang udah nggak ada lagi. Sampah memang menjadi permasalahan yang masih sulit terurai, terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta salah satunya. Konflik pengelolaan sampah di Jakarta pun terjadi beberapa waktu lalu. Bekasi yang memiliki lahan Bantar Gebang sebagai tempat pembuangan sampah ibu kota menolak karena tidak menemui kesepakatan dengan Jakarta. Yang kini menjadi perhatian terkait permasalahan pengelolaan sampah adalah persoalan sampah plastik. Indonesia diklaim sebagai salah satu negara penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Sampah plastik tak hanya ditemukan di kota besar dan perkampungan, namun juga hingga ke pesisir pantai. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai perspektif pengelolaan lingkungan hidup maupun dalam konteks penegakan hukumnya serta berikan solusi. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Pada era sekarang ini, manusia tidak dapat terlepas dari namanya sampah plastik. Nah, plastik selalu digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari, misalnya sebagai tempat minum, tempat makanan, dan sebagainya. Tetapi banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan plastik terhadap lingkungan, yang mana dikarenakan banyak sekali plastik yang direkomendasikan hanya untuk digunakan sekali pakai saja. Ini menimbulkan dampak negatif yang sangat buruk bagi lingkungan, sehingga yang terlalu sering menggunakan plastik ini mengakibatkan pencemaran sampah plastik yang sangat besar akibatnya bagi lingkungan. Nah, itulah tadi mengenai perspektif pengelolaan lingkungan hidup dalam sampah-sampah plastik. Nah, selanjutnya yaitu ada yang kedua yaitu penegakan hukumnya. Nah, dalam penegakan hukumnya itu sudah dijelaskan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 2009, yang mana setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Jadi semua orang tuh berhak menjaga, memelihara, dan melindungi lingkungan hidupnya. Selanjutnya itu ada juga larangan bagi setiap orang, karena setiap orang itu dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, yang mana ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 2009. Selanjutnya ada juga dilarang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan undang-undang, dan juga yaitu melarang penebangan hutan secara liar, dan juga melarang adanya membakar lahan secara liar juga. Itu mengenai larangan ataupun penegakan hukum bagi pengelolaan lingkungan. Dan selanjutnya ada juga solusi menurut saya, yaitu solusinya mengenai sampah plastik ini, bahwa banyak sekali sampah plastik di Indonesia ini. Jadi saya mempunyai solusi dengan penanggulangan limbah plastik dengan cara melakukan daur ulang. Nah, jadi penanggulangannya itu dengan cara daur ulang merupakan salah satu solusi yang baik, di mana limbah plastik yang diolah selain meminimalisir penumpukannya di lingkungan, juga dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis. Nah, jadi salah satunya cara yaitu proses daur ulang limbah plastik
yaitu dengan cara metode fabrikasi. Dan juga pemerintah selalu memberikan bantuan mengenai penanggulangan sampah plastik, dan juga para masyarakat hendaknya membuang sampah itu pada tempatnya dan selalu menjaga lingkungan. Itulah yang dapat saya berikan solusi mengenai penanggulangan dari sampah plastik. Itulah tadi penjelasan dari soal nomor 2. Bella, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu sini saya akan memberikan contoh permasalahan kasus lingkungan yang terjadi di sekitar saya, yaitu di mana di sekitar saya itu banyak masyarakat yang kurang menyadari bahwa akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Sini banyak masyarakat membuang sampah sembarangan, sehingga banyak sampah-sampah terutama di aliran sungai, yang mana di situ banyak sampah-sampah di pinggiran, sehingga merusak pemandangan dan juga membuat pencemaran lingkungan, terutama pencemaran lingkungan air, karena kebanyakan masyarakat di sini membuang sampah tuh di aliran sungai. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran bagi masyarakat akan hal penting mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, di sini dapat saya memberikan video yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi adapun video yang saya akan berikan dapat dilihat berikut ini. Bisa dilihat bahwa banyak sekali sampah-sampah plastik di pinggiran sungai. Bella, di sini saya akan menganalisis dari contoh kasus tersebut, yang mana bagaimana upaya harus dilakukan dalam rangka mengatasi masalah kasus yang dimaksud dalam perspektif hukum lingkungan. Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan solusi mengenai kasus tersebut, yang terutama itu ada 3. Yang pertama itu produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pemerintah. Nah, yang pertama itu produsen, yang mana produsen ini bisa dibilang seperti pabrik ataupun toko-toko yang memberikan sarana plastik. Nah, jadi dalam hal ini dapat produsen ini seperti memberikan kantong plastik itu dibatasi. Nah, itu penanggulangan pertama. Yang kedua itu konsumen, yaitu masyarakat, yang mana masyarakat harus membuang sampah-sampah plastik atau sebagainya itu ke tempatnya yang sudah ditetapkan gitu, membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang ketiga yaitu pemerintah, yang mana pemerintah ini harus memberikan bantuan untuk penanggulangan mengenai sampah plastik dengan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat. Nah, dan juga pemerintah ini berperan aktif mengenai edukasi atau memberikan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup supaya terhindar dari pencemaran lingkungan, yang dimana pemerintah itu harus memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat seperti membuang sampah plastik yang sembarangan akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan aliran sungai tersumbat yang menyebabkan banjir. Nah, itu disampaikan pada masyarakat mengenai hal-hal penting. Jadi setiap ingin merubah sesuatu, maka rubahlah
objeknya terlebih dahulu. Jadi kita mengubah sifat-sifat masyarakat supaya mempunyai tumbuh kesadaran sehingga terhindarnya dari pencemaran lingkungan. Dan juga pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat seperti kantong plastik itu akan mengganggu penyerapan air ke dalam tanah, dan juga apabila kebanyakan kantong plastik yang digunakan dan juga menimbulkan pencemaran, maka lingkungan tersebut sangat tidak baik dan juga banyak yang membahayakan, seperti timbulnya jentik-jentik nyamuk yang bisa membuat penyakit penyakit dan juga merusak kesehatan. Nah, itulah tadi yang dapat saya berikan mengenai solusi dari contoh kasus di atas. Nah, cukup sekian dari soal jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.